Halo adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4D Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya Santika. Dan saya Yuli Maulana. Selama beberapa menit ke depan, kita akan belajar mengenai materi tentang lingkaran. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai materi lingkaran, mari kita simak video ini sampai selesai ya. Baik, untuk pembahasan pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kurva tertutup yang jarak dari pusat lingkaran ke setiap tepinya sama. Kurva itu apa? Kurva adalah garis melengkung. Nah, bisa dilihat ya pada gambar garisnya melengkung. Nah, tetapi jika pada lingkaran ujung kurva atas dengan ujung kurva bawah itu menyatu, maka jadilah sebuah lingkaran. Itu sebabnya lingkaran dikatakan kurva tertutup. Kemudian, ciri khas selanjutnya dari lingkaran adalah jarak dari titik pusat ke setiap tepinya adalah sama. Misalkan, titik O adalah titik pusat lingkaran. Kemudian, ada titik A dan titik B pada tepi-tepi lingkaran. Nah, jika dia benar-benar lingkaran, maka jarak dari titik O ke titik A itu akan sama dengan jarak dari titik O ke titik B. Oke, sekarang memasuki ke pembahasan unsur-unsur lingkaran. Unsur lingkaran yang pertama yaitu jari-jari. Apa itu jari-jari? Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke titik yang berada di tepi lingkaran. Nah, di sini ada sebuah lingkaran dengan O adalah titik pusat dan A adalah titik yang berada di tepi lingkaran. Jika ditarik garis dari O ke A, inilah yang dinamakan jari-jari. Nah, kemudian jari-jari dilambangkan dengan R kecil. Next, unsur lingkaran yang kedua adalah diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan titik yang berada di tepi lingkaran ke tepi yang lain. Dan ingat ya, diameter itu harus melewati titik pusat. Nah, di sini terdapat lingkaran A dan ada titik A dan titik B yang berada di tepi lingkaran. Jika ditarik garis dari titik A ke titik B, maka itulah yang dinamakan dengan diameter. Ingat ya, diameter harus melewati titik pusat. Kemudian, jika kita amati, OA adalah jari-jari dan OB adalah jari-jari juga. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa diameter adalah 2 kali dari jari-jari atau jari-jari adalah setengahnya dari diameter. Oke, untuk unsur lingkaran yang ketiga adalah busur. Busur adalah garis melengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran. Perhatikan gambar lingkaran ini ya. Nah, di sini yang termasuk busur adalah garis lengkung yang agak tebal dan juga garis lengkung yang agak tipis garisnya. Nah, perlu diketahui juga busur itu ada 2 jenis ya. Yang pertama busur mayor dan yang kedua busur minor. Busur mayor adalah busur yang ukurannya lebih besar dari setengah lingkaran. Nah, kalau di gambar lingkaran ini yang termasuk busur mayor adalah garisnya yang tebal ya. Garis lengkungnya yang tebal. Nah, yang ini. Kemudian busur minor adalah busur yang ukurannya kurang dari setengah lingkaran. Jika pada gambar lingkaran ini yang termasuk busur minor adalah yang garis lengkungnya tipis. Oke. Unsur lingkaran selanjutnya yaitu tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan kedua ujung pada suatu busur. Perhatikan lingkaran ini ya, terdapat titik P dan titik Q pada tepi lingkaran sehingga membentuk suatu busur. Nah, tali busurnya yang seperti apa? Tali busurnya yaitu garis lurus yang menghubungkan dari titik P ke titik Q. Nah, ini tali busurnya ya. Kemudian perhatikan dari titik A ke titik B ini adalah sebuah diameter. Nah, diameter ini termasuk tali busur juga ya, karena AB ini merupakan suatu busur. Maka AB ke sini merupakan suatu tali busur juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa diameter adalah tali busur yang paling panjang di antara tali busur yang lainnya yang ada pada lingkaran. Unsur lingkaran selanjutnya adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran secara tegak lurus. Perhatikan lingkaran ini ya.
Nah, di sini titik pusat di O, kemudian terdapat titik P dan Q di tepi lingkaran. Nah, garis lurus ini yaitu tali busur kan? Nah, yang manakah apotema? Nah, apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Nah, di sini terdapat tanda siku-siku ya, atau simbol siku-siku, karena apotema ini wajib tegak lurus. Oke, unsur lingkaran selanjutnya adalah juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Nah, perhatikan lingkaran ini ya. Di sini terdapat jari-jari OP dan juga jari-jari OQ. Nah, daerah inilah yang dinamakan juring. Nah, yang kakak arsir ya. Oke, dapat dipahami? Sekarang memasuki unsur lingkaran yang terakhir, yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan juga tali busur. Perhatikan lingkaran ini ya. Nah, di sini terdapat tali busur PQ, kemudian di sini juga terdapat busur PQ. Nah, daerah inilah yang dinamakan tembereng. Nah, yang kakak arsir ya. Oke? Nah, sebelum ke pembahasan keliling dan luas lingkaran, teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu nilai dari pi. Nah, pi itu memiliki nilai 22/7 atau 3,14. Dengan catatan, 22/7 itu dipakai ketika jari-jarinya menggunakan kelipatan 7. Sedangkan 3,14 itu dipakai ketika jari-jarinya bukan kelipatan 7. Oke, sekarang kita memasuki ke pembahasan keliling lingkaran. Apa sih keliling lingkaran? Keliling lingkaran adalah panjang garis luar dari suatu lingkaran. Nah, perhatikan lingkaran ini, yang dimaksud keliling adalah panjang garis luarnya ya. Nah, yang ininya teman-teman. Oke. Adapun untuk rumus keliling lingkaran adalah jika yang diketahui jari-jari, kita bisa menggunakan rumus K sama dengan 2 dikali V dikali R. Kemudian, jika yang diketahuinya diameter, kita bisa menggunakan rumus K sama dengan V dikali D, dengan R yaitu jari-jari dan D adalah diameter. Nah, biar lebih paham, mari kita ke contoh soal. Tentukan keliling lingkaran berikut ini. Di sini sudah terdapat sebuah lingkaran dengan jari-jari 28 cm. Sekarang mari kita jawab. Rumus dari keliling adalah 2 kali V dikali R. Dengan R-nya yaitu sudah diketahui 28 cm dan V-nya 22/7. Kemudian tinggal dioperasikan 2 dikali 22/7 dikali 28 dan hasilnya yaitu 176 cm. Jadi, keliling dari lingkaran di samping adalah 176 cm. Sangat mudah kan? Sekarang memasuki pembahasan luas lingkaran. Apa sih luas lingkaran? Luas lingkaran adalah luas area di dalam lingkaran. Nah, ini dia. Nah, ini yang dimaksud luas ini ya, yang kakak arsir. Ini yang dinamakan luas. Oke, adapun rumus dari luas lingkaran adalah L sama dengan V dikali R dikali R atau V kali R kuadrat. 28 cm. Sekarang mari kita jawab. Rumus dari luas lingkaran adalah V dikali R dikali R. Dengan R di sini diketahuinya diameter, maka dari diameter harus dirubah terlebih dahulu ke jari-jari dengan cara R sama dengan setengah kali D. Di sini D-nya 28 cm, maka setengah dikali 28 hasilnya 14. Maka dapat ditemukan R-nya yaitu 14. Sekarang R yang sudah ditemukan, langsung kita operasikan 22/7 dikali 14 dikali 14, hasilnya yaitu 616 cm persegi. Jadi, luas dari lingkaran di samping adalah 616 cm persegi. Sangat mudah kan? Halo adik-adik, sekarang mari kita lanjutkan materi bersama Kak Sandika ya. Oke, bagian pertama yaitu mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Adik-adik semua tolong perhatikan dulu, di sini ada sebuah lingkaran, dan jika kakak menarik dua buah jari-jari dari titik A dan titik B ke titik O, maka akan membentuk sebuah sudut yaitu sudut AOB. Dan sudut inilah yang dinamakan dengan sudut pusat. Jadi sudut pusat itu adalah sebuah sudut yang berada pada titik pusat lingkaran. Dan sudut AOB ini juga berhadapan dengan busur AB. Lalu apa itu sudut keliling? Nah, jika kakak tarik sebuah garis dari titik A dan titik B ke titik B, maka ini akan membentuk sebuah sudut yaitu sudut
APB. Dan sudut APB inilah dinamakan dengan sudut keliling. Jadi sudut keliling itu adalah sebuah sudut yang berada pada keliling lingkaran. Dan sudut APB ini juga berhadapan langsung dengan busur AB. Lalu berikutnya ada hubungan antara sudut pusat dan juga sudut keliling. Adik-adik tolong perhatikan kembali, di sini ada sebuah lingkaran dengan sudut pusat AOB dan juga sudut keliling APB. Nah, kedua sudut ini menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Untuk sudut pusat sendiri, jika nilainya adalah X, maka panjang busurnya itu adalah X, berarti nilainya itu sebanding. Jika sudut APB atau sudut keliling itu nilainya adalah X, maka busur yang ada di depannya itu bernilai 2X, jadi 2 kalinya dari sudut pusat. Oleh karena itu, hubungan antara sudut pusat dan juga sudut keliling adalah sudut pusat itu merupakan 2 kalinya sudut keliling, dan sudut keliling adalah setengahnya dari sudut pusat. Hubungan sudut pusat dengan panjang busur lingkaran. Adik-adik tolong ingat kembali apa itu busur. Busur itu kan merupakan suatu garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Contohnya seperti lingkaran berikut dengan sudut pusat AOB, AB itu merupakan busur lingkaran. Jika nilai sudut pusatnya itu adalah 30 derajat, berarti panjang busurnya juga akan sama. Tetapi jika kakak akan memperbesar sudut pusatnya tersebut, maka panjang busurnya juga akan ikut besar. Oleh karena itu, hubungannya yaitu semakin besar sudut pusat lingkaran, maka akan semakin panjang pula busur yang nantinya akan terbentuk. Lalu bagaimanakah caranya agar kita dapat menentukan panjang busur lingkaran? Busur lingkaran itu kan berhubungannya dengan sudut pusat dan juga merupakan bagian dari keliling lingkaran. Kita dapat melakukan perbandingan nih. Perbandingannya yaitu busur AB atau panjang busur AB dibagi dengan keliling lingkaran sama dengan sudut pusat AOB dibagi dengan sudut pusat lingkaran penuh. Karena sudut pusat lingkaran penuh itu adalah 360 derajat, berarti panjang busur AB sama dengan sudut pusat AOB dibagi dengan 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran atau dikali dengan 2πr. Kita masuk pada contoh soal. Tentukan panjang busur lingkaran yang diketahui sudut pusatnya itu adalah 40 derajat dan jari-jarinya 14 cm. Kita jawab penyelesaiannya itu karena diketahui itu adalah sudut pusat AOB itu 40 derajat dan jari-jari lingkaran 14 cm, maka kita harus cari dulu keliling dari lingkaran. Keliling kan rumusnya 2 kali pi kali r. Karena jari-jarinya 14, maka kita memakai pi-nya 22/7. 2 dikali 22/7 dikali 14, hasilnya adalah 88 cm. Rumus dari panjang busur lingkaran yaitu sudut pusat AOB per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Karena kelilingnya sudah diketahui, berarti sudut pusatnya 40 derajat per 360 dikali 88. 40 per 360 itu sama dengan 1/9. Dikali dengan 8, hasilnya adalah 9,8 cm. Berikutnya itu adalah hubungan antara sudut pusat dengan luas juring lingkaran. Adik-adik tolong ingat kembali nih apa yang dimaksud dengan juring. Juring itu kan merupakan suatu daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari lingkaran dan merupakan bagian dari luas lingkaran. Contohnya seperti lingkaran berikut dengan jari-jari OA dan OB. AB itu kan merupakan busur lingkaran dan daerah yang dibatasi tersebut itu adalah juring lingkaran. Jika sudut pusatnya itu adalah 30 derajat, berarti luas juringnya juga akan sama. Tetapi kalau sudut pusatnya itu akan diperbesar, maka juringnya juga nanti akan ikut membesar. Oleh karenanya, hubungannya itu semakin besar sudut pusat lingkaran, maka akan semakin besar pula luas juring yang akan terbentuk. Lalu bagaimana caranya kita menentukan luas juring lingkaran? Karena juring itu merupakan bagian dari luas lingkaran dan dibatasi oleh 2 jari-jari, maka kita bisa melakukan perbandingan. Perbandingannya yaitu luas juring AOB dibagi dengan luas lingkaran penuh sama dengan sudut pusat AOB dibagi dengan sudut pusat lingkaran penuh. Sudut pusat lingkaran penuh itu kan 360 derajat, berarti luas juring AOB sama dengan sudut pusat AOB dibagi dengan 360 derajat dikali dengan πr kuadrat, karena πr kuadrat itu adalah luas lingkaran. Kita masuk pada contoh soal ya.
Perhatikan gambar berikut, tentukan luas juring OAB. Di sini diketahui sudut pusatnya itu adalah 72 derajat dan jari-jarinya adalah 20 cm. Karena luas juring itu rumusnya sudut pusat per 360 derajat dikali luas lingkaran, maka sudut AOB per 360 derajat dikali rumus luas lingkaran kan PR kuadrat ya. Jadi sudut pusat AOB 72 derajat per 360 derajat dikali pi-nya itu memakai 3,14. 3,14 dikali R-nya kan 20, berarti 20 kuadrat. 72 dibagi dengan 360 hasilnya 1/5. Jadi 3,14 dikali 20 dikali 20 per 5 hasilnya sama dengan 251,2 cm persegi. Materi berikutnya yaitu garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran itu merupakan sebuah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Bisa seperti ini, atau seperti ini, dan juga seperti ini. Ingat ya, tepat di satu titik saja. Lalu bagaimana dengan dua buah lingkaran? Berarti garis tersebut akan menyinggung di dua buah lingkaran tersebut. Nah, jika hal itu terjadi, maka akan ada dua kemungkinan. Garisnya akan seperti ini, seperti ini. Nah, karena ini berada di luar, berarti dinamakan dengan garis singgung persekutuan luar. Dan satu lagi bisa menjadi seperti ini, yaitu memotong di kedua buah lingkaran. Nah, ini dinamakan dengan garis singgung persekutuan dalam. Adik-adik tolong perhatikan dulu, di sini ada dua buah lingkaran dengan jari-jari masing-masing adalah R1 dan R2. S ini merupakan jarak antara kedua titik pusat lingkaran tersebut. Dan yang dinamakan dengan garis singgung persekutuan luar yaitu adalah garis CD. Bagaimana cara menentukannya? Itu dengan akar dari jarak dikuadratkan dikurangi dengan jari-jari 1 dikurangi jari-jari 2 dikuadratkan. Sebagai contoh, di sini ada dua buah lingkaran dengan jarak 26 cm, jari-jari 1 14 cm dan jari-jari 2 4 cm. Berapakah garis singgung persekutuan luar tersebut? Kita bisa tentukan jaraknya itu kan 26 cm, berarti 26 kuadrat dikurangi jari-jari 1. Kita terserah mau pakai jari-jari 14 atau 4 dulu. Kita di sini pakai 14 dulu ya. 14 dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan 26 kuadrat itu kan sama dengan 676. Berarti akar dari 676 dikurangi 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Berarti 10 dikuadratkan sama dengan akar dari 676 dikurangi 10 kuadrat itu kan sama dengan 100, berarti dikurangi 100. Hasilnya adalah akar dari 576. Akar dari 576 adalah 24. Dan jangan lupa kita pakai satuannya adalah cm. Berikutnya yaitu garis singgung persekutuan dalam. Ada dua buah lingkaran dengan jaraknya itu S dan jari-jari masing-masing adalah R1 dan R2. Yang mana yang dimakan dengan garis singgung persekutuan dalam yaitu garis MN. Nah, cara menentukannya yaitu sama saja seperti tadi, bedanya jari-jarinya di sini ditambahkan. Jadi akar dari S kuadrat dikurangi dengan R1 ditambah R2 dikuadratkan. Sebagai contoh, di sini ada dua buah lingkaran dengan jarak sudut pusat itu adalah 34 cm dan jari-jari 22 cm dan 8 cm. Berapakah garis singgung persekutuan dalam tersebut? Kita bisa tentukan karena jaraknya itu adalah 34, berarti 34 kuadrat dikurangi dengan R1 ditambah R2, berarti 22 ditambah 8 dikuadratkan sama dengan akar dari 34 dikali 34 kan sama dengan 1156 dikurangi 22 ditambah 8 itu sama dengan 30 dikuadratkan sama dengan akar dari 1156 dikurangi 30 kuadrat. 30 kuadrat itu kan sama dengan 900. Berarti kita kurangi semuanya, hasilnya sama dengan akar dari 256 dan akar dari 256 sama dengan 16. Jangan lupa satuannya cm. Nah, adik-adik, sebagai bahan latihan di rumah, silahkan dikerjakan 3 soal ini ya. Selamat mencoba. Nah, adik-adik, itulah video pembelajaran dari kami mengenai materi lingkaran ya. Mudah-mudahan dapat dipahami serta dimengerti. Dan jangan lupa latihannya dikerjakan juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Sampai jumpa. jumpa.